mana yang mau kayak gitu coba? Nggak ada ya. Supaya supaya saya ya. Gimana dibilang baik, ada perempuan yang sangat panik karena anaknya kerasukan setan, minta tolong malah disamakan dengan anjing. Gimana baik? Yang apanya disamakan anjing? Hah? Matius 15 dari ayat 22 sampai 27 Anda baca. Itu kok disamakan dengan anjing itu? Matius 15. Iya. Ayat berapa? Dari ayat 22 sampai 27 baca. Oh, ini kan tentang perempuan Kanaan nih, Bang. Iya, yang minta tolong sama Yesus karena anaknya kerasukan setan. Rasmi, ini nanti Banyu yang luruskan ya. Rasmi, apa bedanya manusia dan Tuhan? Bedanya manusia dan Tuhan, adalah roh Allah yang menjadi manusia. Manusia ya manusia dengan hubungan gitu, beda. Bisa nggak manusia menjadi Tuhan? Tidak bisa, manusia menjadi Tuhan nggak bisa, tetapi Tuhan menjadi manusia bisa. Berarti jadi sesudah menjadi manusia, Yesus bukan Tuhan lagi toh? Tuhan, karena kan di Lukas 2 ayat 13 telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan gitu. Aku sih merasa sial lah, percuma aku capek ngomong kan, ternyata si Sairin mualaf. Ih. Gagal dia Banyu, gagal dia. Gagal nih ya. Gagal nih. Bener ya judul YouTube saya itu ya. Bu Rasmi dipesan khusus untuk menghalangi orang mualaf. Bener Tapi YouTube tidak saya bisa itu. Sudah mualaf mau kayak mana? Itulah sudah terlanjur sedih hatiku. Ya, artinya beliau menyelamatkan diri mereka dari pengusiran Yesus, kan Yesus akan mengusir orang Kristen. Makanya daripada diusir. Bukan loh Bang, itu maksudnya angkatan yang jahat. Iya, angkatan jahat kan, itu percaya kebangkitan. Sementara murid Yesus itu tidak tahu dan tidak pernah diajarkan kalau ada kebangkitan. Bukan gitu Bang, bukan gitu artinya itu. Murid-murid tidak percaya. Ada orang memanggil Tuhan, tetapi dia tidak melakukan ajaran Yesus, itu artinya masuk neraka gitu. Enggak, dari buahnya kita lihat. Jadi yang diceritakan itu adalah pohon. Nabi itu pohon, pengikutnya itu disebut dengan ranting. Apa? Ya, ranting. Bukan, pengikutnya itu disebut buah. Ajarannya itu bukan, buahnya. Ranting Bang. Ranting pengikut. Kalau melihat pengikut kalau melihat nabi-nabi palsu, lihat dari buahnya. Kalau melihat dari buahnya itu tentang nabi-nabi palsu Bang. Tetapi kalau masalah tentang nabi, yaitu Yesus adalah pohon dan kitalah ranting-rantingnya. Jika ada ranting-ranting yang masak dan sudah artinya ya ada manusia yang tidak menyatu dengan pohon, tidak menyatu dengan Yesus, ranting itu akan dipatahkan dan dibuang ke api. Itu kan istilah orang makanya dibuang ke dalam neraka. Iya. Ya kan dia kan bangun di situ rantingnya apa namanya Bang, busuk, jadi ya harus dibuang gitu. Iya, dari buahnya kita bisa melihat dia, kata Yesus, memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, bermujizat, mengusir setan pakai nama Yesus. Itu adalah buah dari nabi palsu. Itu kok ajaran muncul di dalam kitab, kok masa enggak dipercaya sih? Kan ada dalam kitabnya berbunyi seperti itu. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Nah, pertanyaannya, siapa yang datang
kepada murid-murid Yesus angkatan pertama yang bukan pengikut Yesus tapi nyamar sebagai pengikut Yesus. Itu siapa? Deteksi aja ketika Yesus ada belum naik ke langit, siapa yang datang kemudian mengaku murid padahal dia tidak pernah bertemu dengan Yesus. Siapa? Enggak ada. Paulus ya bertemu Yesus. Di mana Bertemu. Paulus di mana? Perjalanannya ke Damsik itu Yesus, itu setelah- cahaya meliputi. Itu setelah Yesus sudah terangkat. Iya kan waktu Yesus sebelum naik ke surga kan dia pesan, masih banyak yang harus kukatakan kepadamu. Kan gitu. Iya. Ya itu Masih dia banyak. dilanjutkan kepada Paulus. Masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu. Yang ingin kukatakan kepadamu. Siapa itu yang datang? Paulus. Enggak, siapa yang datang yang mengajarkan segala sesuatu yang belum diajarkan? Paulus, Bang. Makanya kan Yesus Siapa? menjumpai Paulus. Iya, Yesus menjanjikan akan datang seorang penolong. Iya kan? Yang datang kepada pengikut Yesus. Benar nggak begitu dalilnya? Kalau penolong itu Roh Kudus. Nah, Ya kan itulah. nggak mungkin nggak langsung dia mengajari manusia, tetapi dia kan berbentuk roh. Karena Iya. kukatakan kepadamu, berarti dia harus berkata kepada manusia, yaitu berarti kepada Paulus dia, Oke, Bang, melanjutkan yang datang setelah Yesus atau Roh Kudus? sebagai yang datang menggantikan Yesus, roh kebenaran itu adalah Roh Kudus. Nah, siapa yang datang memberikan Injil kepada Yesus? Paulus. Yesus. Nah, mana tadi katanya Roh Kudus yang datang? Kenapa Yesus yang Ya datang? enggak. Itu kan gini loh, Bang, yang datang masih Yesus banyak atau Roh yang Kudus? ingin gini, dengar, Bang, roh penolong kalau aku tidak pergi, maka roh penolong itu, roh kebenaran itu tidak akan datang kepadamu. Roh penolong atau roh kebenaran itu Roh Kudus. Iya, Kan Roh tetapi kan Kudus. masih banyak, kan beda, masih banyak yang ingin kukatakan kepadamu. Berarti melanjutkan ajaran Yesus. Beda, roh penolong, roh kebenaran itu Roh Kudus. Tetapi Iya. untuk melanjutkan ajaran Yesus, ya, Paulus. Enggak, sekarang yang datang setelah Yesus itu siapa? Yang datang setelah Paulus. Yesus. Bukan. Kan Yesus mengatakan kepada muridnya, adalah lebih baik jika aku pergi. Roh Kudus itu nggak nampak loh, Bang. Roh Kudus itu Ya nggak itu dia nampak. makanya, Ya makanya. roh. Nah, makanya ketika Ya dikatakan kan nggak. ini pertanyaannya, ketika aku tidak pergi Roh Kudus itu tidak datang. Maka pertanyaannya, setelah Yesus pergi yang datang siapa? Ya Roh Kudus itu datang. Nah, Roh Kudus. Tapi kenapa Paulus mengatakan? Makanya di dunia ini sekarang yang membimbing umat yang mempercayai Yesus ya Roh Kudus. Iya, tapi- yang menyertai gitu, yang menyertai di dunia ini Roh Kudus, Bang. Oke. Tetapi yang melanjutkan perkataan Yesus, melanjutkan pengajaran Yesus, yaitu Paulus. Iya. Sekarang yang datang kepada Paulus ini Roh Kudus atau Yesus? Yesus, Bang, kan di kisah para rasul kenapa Yesus yang Yesus. datang setelah Yesus pergi menurut yang Yesus datang, siapa? yang untuk roh penolong atau roh kebenaran itu kan untuk umat manusia, Bang, bukan untuk melanjutkan pengajaran Yesus, tetapi Nah, Roh Kudus itu menyertai umat manusia gitu, menjadi penolong umat manusia di dunia. Oke, saya ulang Karena kan lagi. Yesus sudah naik ke surga. Saya ulang lagi, kata Yesus kepada muridnya Bani Israel adalah lebih baik jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, Roh Kudus itu atau roh kebenaran itu tidak akan datang. Kan Yesus mengatakan Iya. begitu. Nah, Iya. nah, sekarang setelah Yesus pergi,
siapa yang datang? Roh Kudus Ya, atau Roh Kudusnya Yesus? datang. Roh Kudus. Roh Kudus. Tapi kenapa Paulus mengaku yang datang kepadanya adalah Yesus? Gini loh Bang, ya gimana? beda pengertiannya kan udah kukatakan tadi. Roh penolong itu atau roh kebenaran itu untuk menyertai atau menolong umat manusia di dunia, Roh Kudus. Tetapi untuk melanjutkan pengajaran Yesus, kan Yesus datang ke dunia kan untuk mengajari umat manusia. Ya. Tetapi belum, masih banyak yang mau dikatakannya, kan dia sudah mati, bangkit dan naik ke surga. Tapi masih banyak lagi yang mau diajarkannya, masih banyak lagi yang mau diajarkannya kepada umat manusia. Tetapi dia sudah waktunya naik ke surga, yaitu dilanjutkanlah sama Paulus. Siapa yang datang? Kan ini Bang. Di mana Yesus mengatakan bahwa setelah saya pergi yang datang kepadamu adalah Paulus? Di mana Yesus? Yesus mengatakan, Bang, gini. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tapi kalau aku utus dia kepadamu, berarti yang datang setelah Yesus pergi itu adalah penghibur. Oke, yaitu roh kebenaran. Penghibur. Kan Yaitu, Bang gini, roh yaitu roh kebenaran. Iya, roh kebenaran dan roh penolong kan, itu kan fungsinya kan. Itu tugasnya kan, Bang. Oke, sekarang saya ulang bertanya, kata Yesus bentar Bang nih, biar aku baca nih. Bentar kata aku Yesus, baca. nanti baca setelah saya bertanya. Ketika Yesus hendak naik ke langit, dia mengatakan, adalah lebih baik jika aku pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, penolong itu tidak datang, yaitu roh kebenaran. Nah, sekarang saya tanya nih, yang datang setelah Yesus terangkat ke langit, Yesus atau roh kebenaran? Meow. Setelah Yesus naik ke surga ya, setelah Yesus naik ke surga, yang datang itu roh kebenaran untuk menghibur. Kan dia sebagai penghibur kan Bang. Sudah dulu. Tugasnya sebagai penolong dan penghibur. Tetapi kita baca iya, bentar ya Bang. Yang datang itu yang setelah Yesus Allah, pergi, iya, Allah adalah roh mengutus Roh kebenaran. Kudus. Tetapi kenapa Paulus untuk menghibur? Menghibur kan Bang? Tetapi kenapa Paulus mengaku yang datang justru Yesus? Bang, bentar ya, Bang, bentar dulu ya, Bang yang ganteng ya. Roh penghibur ya, dia roh tugasnya untuk menghibur dan menolong umat manusia ya. Bukan itu permasalahannya loh. Paulus bentar Bang. Tetapi Paulus ya, Yesus menjumpai Paulus di sini Kisah Rasul ayat 4. Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Di sini dalam perjalanannya ke Damsik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaran olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Yesus yang datang. Tetapi bangunlah, ini kan berupa cahaya Bang dari langit. Yesus yang datang. Nah, sekarang Yesus mengatakan yang datang setelah Yesus itu adalah roh kebenaran. Nah, kenapa Paulus justru yang datang kepadanya adalah Yesus? Mana yang Bang, ini aku baca, biar aku baca lagi kelanjutannya ya Bang ya. Silakan. Nah, ini dia ayat 15-nya, ayat 13 lah, ayat 13 ya. Ini kan setelah Paulus buta kan, setelah dikelilingi cahaya itu kan Paulus mengalami kebutaan. Enggak usah terlalu jauh membahas iya, itu. Oke, biar langsung aja. Kita bahas ini, biar aku langsung aja.
Yang datang setelah Biar aku Yesus langsung, terangkat itu Yesus lagi atau Ya. roh kebenaran? Ya, biar aku baca nih Bang. Ya, biar aku baca nih tugas Paulus ya Bang. Tetapi firman Tuhan kepadanya, maksudnya kepadanya ini kepada Ananias ya. Karena Ananias disuruh Yesus menjumpai Paulus. Itu Yesus Pergilah lagi. sebab orang ini adalah pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Jadi tugas Paulus ini ya alat pilihan bagi Yesus, Yesus untuk lagi, memberitakan nama Yesus. Kan ini ayatnya Yesus Bang. lagi, Kan kan? aku baca Enggak. ayat. Singkat aja, singkat. Yang datang setelah Yesus menurut Yesus adalah Yesus atau roh kebenaran. Yang datang setelah Yesus roh kebenaran atau Yesus? Bang, Itu yang kan lari datang pasti. setelah Yesus naik ke surga itu roh Adalah kebenaran. roh kebenaran. Ya, dan roh kebenaran ini, Bang, roh roh penghibur kebenaran. ini Allah Bapa yang mengutusnya. Iya, Tetapi kalau Paulus, tahu. Yesus yang langsung menjumpainya. Yang mana yang benar yang akan datang? Dua-duanya benar. Di mana Yesus Dua-duanya mengatakan? benar. Di mana Yesus mengatakan yang datang setelah aku adalah aku? Di mana? Di mana? Di mana Yesus mengatakan setelah aku pergi maka aku akan datang? Di mana Yesus mengatakan itu? Adalah lebih baik jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu tidak akan datang. Makanya aku harus pergi supaya roh kebenaran itu datang kepadamu. Nah, setelah Yesus pergi, yang datang siapa? Yang datang adalah roh kebenaran. Tapi sang Paulus mengaku Yesus yang datang kepada dia. Inilah nabi palsu, sang pendusta itu. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah ketika ada orang yang berkata, aku melihat Mesias, aku melihat Yesus di sini, aku melihat Yesus di sana. Jangan kau percaya, sebab yang datang setelah aku bukan aku, tapi roh kebenaran. Sebab nanti aku datang itu ada tanda. Tanda kedatanganku adalah seperti cahaya bersinar dari timur sampai ke barat. Paulus sudah ketampol dengan kebohongannya. Di dalam Galatia 1 dia mengaku, dari Paulus seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus. Kapannya Yesus kemudian datang? Bukankah yang datang setelah Yesus itu adalah roh kebenaran? Kenapa Paulus ngarang yang datang setelah Yesus terangkat itu adalah Yesus? Anda percaya kepada Yesus? Tidak. Kalau Anda percaya, maka tinggalkan Paulus. Bang. Oh, Bang. Apalagi? Yang mengutus roh kebenaran itu Allah. Enggak ada urusan mau Allah Allah dari yang mengutus. surga. Hmm. Loh, ya beda. Yang mengutus roh kebenaran itu datang ke dunia adalah Allah sang pencipta. Tidak ada ya. hubungannya itu, Tetapi Bu Rasmi. yang menjumpai, loh kenapa nggak ada hubungannya? Yang Tetapi yang berhubungan, menjumpai tunggu Paulus dulu. adalah Yesus. Yang datang setelah Yesus siapa? Roh Kudus, roh kebenaran, penolong itu. Iya, Roh Kudus itu sudah Nah, datang. terus Roh kenapa Kudus itu Yesus sudah datang? Kenapa Paulus mengaku datang kepada Paulus, kepada dirinya Yesus? Dari mana ilmunya? Yang datang kan setelah Yesus terangkat menurut Yesus, bukan Yesus tapi roh kebenaran. Tapi kenapa Paulus mengaku bertemu dengan Yesus, sementara Yesus mengatakan, waspadalah dan camkanlah, aku sudah mengatakannya kepadamu, bahwa pada waktu ada orang berkata kepadamu, lihat ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Kenapa? Karena aku akan pergi dan yang datang roh kebenaran. Bukan aku lagi, tapi roh kebenaran, penolong lain. Emangnya ada Paulus mengatakan Yesus ada di sini, ada di sana? Lalu bukan Yesus yang ditemui? Di mana? Di Bukan mana Yesus. ayatnya, Bang? Di mana Sekarang ayatnya? begini. Paulus mengatakan Oke. ada Yesus di padang gurun, Oke. ada di bilik. Di mana ayatnya? Oke. Dari Paulus seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang Yesus. Di mana Yesus datang kepada Paulus memberitakan Injil? Di mana?
Di mana? Siapakah Ini, Bang, engkau? makanya tadi, Siapakah dengar, aku baca. Aku baca nih, Siapakah Bang. engkau? Siapakah engkau? Apakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau niaya. Nah, itu bertemu enggak? Mengaku enggak bertemu dengan Yesus tuh? Paulus. Mengaku enggak? Meow. Mengaku enggak Paulus bertemu dengan Yesus? Kalau dia mengatakan, siapakah engkau? Akulah penolong lain, akulah sang roh kebenaran. Nah, itu baru masuk akal. Ini akulah Yesus yang kau aniaya. Loh. Bang, beda roh kebenaran, beda Yesus gitu loh, Bang. Beda ya. Iya, mau beda mau tidak, justru itu yang datang setelah Yesus adalah roh kebenaran. Tetapi ada roh kebenaran tugasnya untuk menghibur, untuk menolong umat manusia, menghibur, bukan meneruskan ajaran Yesus. Yang datang Bisa setelah nggak Yesus dipahami siapa? sih? Yang datang setelah Yesus siapa? Ayo. Yang datang setelah Yesus ya roh kebenaran. Bang, dari tadi udah bolak-balik yang datang itu Allah mengutus Roh Kudus. Ini yang saya Ya ingin ampun. tahu. Anda mengakui enggak bahwa Paulus punya cerita bersama dengan Lukas bahwa Paulus mengaku didatangi oleh Yesus? Anda akui enggak itu? Bang, ini kan ada selang waktunya, Bang ya. Waktu Yesus naik ke surga, Roh Kudus itu langsung datang ya. Waktu Yesus naik ke surga, Roh Kudus itu langsung datang. Tetapi waktu Yesus menjumpai Paulus itu sudah ada selang waktunya ya. Kenapa? Sudah lama, Bang. Oke. Sudah lama. Dan setelah roh kebenaran itu datang ke dunia, setelah roh kebenaran itu, roh penghibur itu datang ke dunia, sudah beberapa lama kemudian, barulah Yesus berupa cahaya menjumpai Saulus. Dia datang berupa cahaya. Di mana Yesus berkata, aku akan datang? Di mana? Yesus mengatakan kalau di mana? Justru Yesus mengatakan, jikalau ada orang yang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kau percaya. Kan perkataan Yesus. Andai saja Ibu Rasmi murid Yesus sezaman dengan Yesus. Oke bang. Yesus buka berkata dulu kepada di mana Yesus mengatakan itu? Di mana Yesus mengatakan itu? Matius 24 nomor 23 sampai nomor 27. Biar ini loh Bang, biar tengok konsep ceritanya. Yesus mengatakan itu untuk siapa dan untuk waktu apa gitu. Untuk murid-muridnya. Matius berapa? Matius berapa Matius Bang? 24 nomor 23 sampai 27. Anda baca aja kagak. Ngeyel baru mau tahu cari. Matius aku tahu ayat itu, cuman itu aku nggak tahu pas di ayat mana gitu. Matius 24 gugah konsen ya iblis. cepat. Matius 24 nomor 23 ayat berapa? Sampai 27. 23 Sampai 27. Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesal pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakan terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, Lihat. Ya, baca dulu sebelumnya, Bang. Ya. Ya, ini dengar. Ini dengar, Bang. Ini tentang apa ini? Siksaan. Ini kan tentang siksaan yang berat dan Mesias palsu. Terus? Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Jadi kan di sini apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus. Iya, Paulus lah itu.
Emangnya Paulus ada rupanya pembinasa keji? Pembinasa keji, dia membunuh, dia menganiaya murid-murid Yesus. Masa Anda nggak ngerti? Iya. Habis itu dia duduk sebagai pemberita kebenaran. Sebelum Yesus memilihnya, dia memang pembinasa memilihnya orang lagi. pengikut Yesus. Sebelum Yesus memilihnya. Di mana Yesus Tetapi memilihnya? Di mana? Di mana Yesus pernah memilih Paulus? Di mana? Ya itu ya waktu Yesus menjumpainya Saulus. Justru yang itulah yang dikatakan jangan percaya. Yesus sendiri mengatakan jangan percaya. Jika ada orang yang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana. Bang, Ya. bentar ya Bang. Ya. Ini tapi jangan tersinggung lah ya umat Islam ya. Enggak akan Kalau tersinggung kami. Ini tentang Palestina yang sekarang ini loh Bang. Palestina yang Ini sekarang. tentang yang Abang baca ini tentang Palestina yang sekarang ini. Banyak alasan Palestina sekarang. Sekarang begini, tunggu dulu. Anda selesaikan dulu. Kenapa Yesus mengatakan? Sabar. Dengar baca, makanya Sabar, baca sabar. dulu. Sabar dulu. Iya. Ini menurut Yesus, coba baca. Kenapa Yesus mengatakan agar waspada? Tunggu. Balik dulu dari awal Kenapa? dulu Bang, dari awal. Kenapa Dari awal Yesus dulu, dari minta awal. murid-muridnya waspada? Kalau ada orang mengaku bertemu dengan dirinya, kenapa? Karena yang betul adalah kedatangan Yesus yang nanti kedua seperti kilat memancar dari timur melontarkan cahaya sampai ke barat. Demikianlah Yesus datang untuk kedua kalinya. Jadi kalau ada orang mengaku bertemu Yesus di sini, bertemu Yesus di sana, jangan kau percaya. Karena nanti Yesus, tanda-tanda Yesus datang seperti kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat. Sementara karangan Lukas dan Paulus, hanya dia yang melihat cahaya saja. Tidak sesuai Oke, dengan Bang, pernyataan Bang. Yesus. Ya, oke bang, di sini ya. Di sini dikatakan sebab seperti kilat memancar dari Nah. sebelah timur, ya, Sampai ke dan barat. melontarkan cahayanya sampai ke barat. Tetapi begitu pula waktu lah. Yesus, tetapi waktu Yesus menjumpai Paulus, ya, cahaya itu hanya mengelilingi Paulus saja. Itulah makanya Yesus mengatakan, jangan kau percaya, sebab kedatanganku cahayanya itu bukan cuma dari langit ke Paulus, tapi dari timur sampai ke barat. Ini pengakuan Yesusnya jelas, Anda baca sendiri kok. Jadi kalau ada yang mengatakan ada cahaya dalam kamar, ada cahaya kayak kunang-kunang dari langit sampai ke dia saja, jangan percaya, karena kedatanganku itu dari timur ke barat, cahaya itu. Iya, dari timur ke barat. Tetapi dengar saya baca nih waktu Yesus menjumpai Paulus ya Bang ya. Tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia, mengelilingi Itu Saulus. Jadi ucapan hanya siapa? mengelilingi Saulus ya Bang. Berarti bukan salah. dari timur ke barat. Nah itu beda. dia bukti bahwa Paulus itu jangan percaya, sebab kedatanganku yang kedua nanti bukan cahaya itu hanya kepada satu orang. Cahayaku itu dari timur sampai berarti semua orang di dunia akan melihat. Sekarang matahari terbit dari timur sampai barat, ada nggak manusia yang tidak lihat cahaya matahari? Lihat kan? Begitulah nanti Yesus kedatangannya yang kedua, semua orang akan lihat, semua orang akan tersadarkan dan ngeh. Oh, kiamat sudah dekat. Yesus Al-Masih sudah datang. Itu tandanya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan kata Yesus, aku melihat cahaya, Yesus datang kepadaku, jangan kau percaya, karena kedatanganku cahayanya nanti dari timur sampai ke barat. Jadi kalau ada cuman seperti kunang-kunang datang kepada dia, jangan kau percaya kata Yesus. Begitu Cah Senda. Thank you. Begitu Bu Rasmi. Ayolah, gunakanlah akal. Jangan aneh-aneh. Lembutkan begini ya, Bang, hati. Kenapa Iya, orang itu iya. bersyahadat Bu Rasmi? Karena mereka menggunakan akal. Sekarang yang datang setelah Yesus pergi, kata Yesus siapa? Roh kebenaran. Tapi yang datang ke Paulus justru Yesus. Nah, kenapa bisa begitu? Karena memang harus tergenapi. Ada orang yang ngaku-ngaku bertemu dengan Yesus, ada orang-orang mengaku didatangi Yesus. Maka Yesus mengatakan tandanya, jangan percaya, sebab kedatanganku sama seperti cahaya bersinar dari timur sampai ke barat. Itulah kedatanganku nanti.
Jadi kalau ada yang mimpi sholat tahajud bertemu dengan Yesus, ada yang umroh melihat Yesus di Ka'bah, jangan kau percaya, kata Yesus, karena kedatanganku nanti seperti cahaya yang bersinar dari timur sampai ke barat. Cobalah gunakan akal, lembutkanlah hatinya. Jadi yang datang setelah Yesus itu adalah roh kebenaran, nabi kebenaran. Roh kebenaran itu nabi, bukan Yesus sendiri, bukan, tapi penolong lain. Begitu Bu Rasmi. Percuma cantik kalau masuk neraka. Ayo Bang, abang nggak ngerti-ngerti. ketebalan lipstiknya nih, tebal sekali lipstiknya sampai Bang. berakar sampai otak. Bang, roh kebenaran itu Allah Sang Pencipta yang mengutus, ya. Tetapi kalau Yesus itu adalah Allah Sang Pencipta mempunyai roh, ya. Jadi rohnya Allah Sang Pencipta inilah yang disebut dengan Yesus. Jadi yang mengutus roh. Jadi yang mengutus roh kebenaran itu datang ke dunia yaitu Allah Sang Pencipta. Terus yang datang setelah Yesus terangkat siapa? Roh kebenaran, ya, roh kebenaran. Terus kenapa Paulus mengaku yang datang adalah Bang, Yesus? gini, dari tadi kok nggak ngerti. Roh kebenaran itu atau roh penolong itu tugasnya untuk menghibur umat manusia karena manusia itu sedih ditinggalkan oleh Tuhan Yesus, gitu, bersedih, nggak ada lagi. Ya ampun. Tetapi Yesus menjumpai Paulus, itu loh Bang. Sekarang Tertulis begini. memang itu. Oke, itu versinya Ibu Rasmi. Sekarang begini, kita adil. Andai saja Bu Rasmi hidup bertemu langsung dengan Yesus, wahai Rasmi, hambaku yang cantik jelita sejagat raya, aku akan pergi. Sepeninggal aku nanti, ketika ada yang mengaku kepadamu bertemu dengan aku di padang gurun atau di mana saja, jangan kau percaya, sebab kedatanganku nanti yang kedua kalinya itu ditandai dengan cahaya yang memancar dari timur sampai ke barat. Oke, Yesus terangkat. Ibu kemudian Bu Rasmi ketemu dengan Paulus. Paulus mengaku, Bu Rasmi, gombal kita dong. Bu Rasmi bilang, oh enggak kamu botak, ya kan? Tapi dia bilang, jangan salah ya, botak-botak gini. Saya kemarin ketemu Yesus loh, ketika aku ke Damsik. Kalau Bu Rasmi ingat pesan Yesus, jangan percaya. Ibu percaya nggak kepada pengakuan Paulus ini? Percaya nggak? Percaya dong. Mati bija. Berarti ibu tidak percaya kepada nasihat Yesus. Jangan kau percaya ketika ada orang mengaku bertemu dengan saya, sebab kedatanganku yang kedua nanti ditandai dengan cahaya yang bersinar dari timur sampai ke barat. Kalau Bu Rasmi tunggu. Kalau Bu Rasmi itu murid yang baik, murid yang setia, bagaimana mungkin Anda mau meninggalkan nasihat Yesus dan percaya kepada Paulus botak? Anda kan percaya kepada Yesus. Jangan kau percaya kepada orang yang mengaku bertemu dengan saya, karena nanti kedatangan saya kedua itu adalah ditandai dengan cahaya dari timur ke barat. Nah, andai saja Anda bertemu dengan Yesus, sesama dengan Yesus, Ibu Rasmi dielus-elus rambutnya oleh Yesus. Aduh, muridku yang paling cantik inilah, sayang betisnya kayak betis pemain bola, kan gitu ya. Nah, kamu nanti kalau ketemu setelah saya terangkat ke langit, ada orang datang mengaku bertemu dengan aku, jangan kau percaya ya, sebab nanti aku datang itu tandanya ada. Jadi kalau ada orang mengaku aku, jangan percaya. Tanda kedatanganku itu nanti cahaya bersinar dari timur sampai barat. Kira-kira Bu Rasmi percaya enggak kepada Yesus? Percaya enggak? Tetap teguh enggak dalam iman kepada Yesus, nasihatnya Yesus? Percaya tidak? Kalau Anda murid setia, Anda akan tidak percaya. Datang orang botak, aku bertemu dengan Yesus loh, aku dikasih mukjizat. Kalau Anda murid setia, Anda tidak akan percaya. Datang orang besar badannya, berotot lagi, hebat, bermukjizat, bisa membuat sendal jadi perkedel. Anda percaya enggak? Ketika dia bermukjizat dengan mengatakan, aku bertemu dengan Mesias, sementara Mesiasnya sudah mengatakan, jangan kau percaya. Nanti kedatanganku itu ditandai dengan cahaya dari timur ke barat. Bu Rasmi percaya nggak kepada orang-orang yang ngaku-ngaku?
Ibu percaya, berarti Anda Kristen. Murid-murid Yesus tidak percaya. Karena mereka orang setia. Gitu Bu Rasmi. Ayolah Bu Rasmi, lembutkan Udah Bang, hati. udah Nah, Bang, udah Bang. Boleh Anda boleh percaya saya nggak sangka kepada sedikit? kepada Iya. orang yang Iya, membisikkan bentar. Anda? Percaya nggak? Iya, bentar dulu Bang ya. Silakan. Di sini kan bukan Saulus atau Paulus. Bukan Paulus saja di sini kan yang ya Bang yang berkata, tetapi Yesus mengutus Ananias untuk menjumpai Paulus. Yesus Nah, lagi jadi kan- bertemu ya, dengan bentar. Ananias. Iya. Yesus Ananias kan yang mengatakan disuruh. yang datang setelah aku Roh Kudus, Roh kebenaran. Kenapa Ananias setelah ketemu lagi dengan Yesus? Kan aneh-aneh aja ini. Makanya Bang, makanya itu yang Abang katakan itu ya tidak benar. Karena mati kan meja. karena di sini Yesus mengutus Ananias untuk Yesus menjumpai mengutus Ananias Paulus. lagi. Sekarang yang datang setelah Yesus pergi siapa sih sebenarnya? Roh Bang, Kudus, Roh dengar kebenaran nih, atau dengar Yesus? nih, Bang. Nih Nih Bang ya, Saulus setelah disinari oleh Yesus setelah cahaya itu Kan mengelilingi Yesus mengatakan, Saulus, kan "Jangan kau Saulus percaya." buta. Bentar. Dan kan Saulus buta. Jadi Saulus tidak melihat karena dia sudah buta, Bang. Tengok ya kan, Bang ya. Saulus bangun dan berdiri lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka menuntun dia masuk ke Damsik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat dan 3 hari lamanya ia tidak Kata makan dan minum. siapa? Itu karangan siapa? Kata Ya siapa? bentar saya baca Bang, bentar. Di Damsik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias, kepadanya dalam suatu penglihatan. Jadi ini Dia ketemu dengan penglihatan siapa? Ananias ya. Ketemu dengan Ananias siapa jawabnya. Ananiasnya? Bertemu dengan Yesus, bertemu dengan sekarang Tuhan. Yesus bertemu dengan mengatakan Tuhan. setelah Bertemu dia dengan setelah dia pergi yang datang siapa? firman Tuhan kepadanya dalam Alamak. suatu penglihatan. Ananias jawabnya, ini aku Alamak. Tuhan. Ini Anda tidak percaya Yesus berarti Ananias ketemu Ya, Yesus lagi. itu kan Alamak. Tuhan, Bang. Kata Yesus Yesus, itu kan Tuhan. setelah aku pergi akan datang Roh kebenaran. Kok ada Yesus menemui Ananias? Gimana sih? Setelah Roh kebenaran itu di dunia, Namanya Yesus Tuhan datang lebih lagi, salah. Bang. Dia kan Tapi Tuhan. berupa cahaya. Gini loh, Bang. Ini kan Alkitab Udah pakai kami, AA kalau ya. begini Ini lah. kan bukan. Ini yang saya katakan sesuai dengan yang tertulis gitu. Jadi kan di sini kan Yesus menjumpai Ananias, firman Tuhan kepada Ananias, mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudusmu di Yerusalem. Dan ia datang Berarti kemari dengan Lukas- kuasa penuh. Berarti Bentar Lukas juga dulu, Bang. pembohong kalau begitu. Bentar dulu Bang. Dan ia datang, ya apa yang kita Anda baca dulu baca ini? ceritanya, kita baca dulu ceritanya. Tidak usah masuk ke dalam cerita. Loh, ya harus tahu ceritanya baru ini kita bisa mengaku. mengartikan. Dengar dulu, apakah Anda percaya kepada Yesus? Ya percaya. Nah, kata Yesus, kedatangannya nanti ditandai dengan apa? Iya. Terus Itu kan kenapa Anda itu kan, Bang. percaya? Kenapa Anda percaya Ananias ketemu Yesus? Bang, itu kan perkataan Yesus kepada siapa? Yang Abang Loh, bacakan kepada nabi-nabi siapa? palsu, Percaya, kepada karena mesias-mesias terjadi ada palsu. pertobatan gitu. Yang Abang bilang Yesus tadi, ini Anda mengerti nggak sih? Yesus Kalau nabi mengatakan palsu kepada tidak akan bertobat murid-muridnya. si Paulus. Yesus berkata kepada murid-muridnya, oke, adalah lebih baik jika aku pergi, sebab jika aku tidak pergi, roh kebenaran itu tidak akan datang. Nah, maka yang datang setelah Yesus itu siapa? Yang menjumpai itu Yesus. Dan terjadi Nah, sekarang menurut Yesus yang datang Yesus atau roh kebenaran?
intinya yang ketemu Paulus adalah Yesus. Nah, Dan kita lihat dari berarti situ yang mana terjadi yang bohong? buahnya apa? Berarti siapa yang Buahnya bohong di apa? sini? Siapa yang bohong? berubah, jadi Siapa tidak yang mengenal bohong di lagi. sini? Siapa yang bohong? Tidak ada yang bohong di Nggak situ. ada yang Yesus bohong, Bang. mengatakan Dua-duanya yang itu datang benar. setelah Yesus siapa? Paulus itu ketemu Yesus. Jadi ada pertobatan Paulus Bung, dan menganiaya umat Bung, Kristen. Jadi Bung. tidak menganiaya umat Kristen. Bung, Kalau setelah itu bukan Bung. Yesus, otomatis Paulus tetap menganiaya umat Kristen. Itu dia. begini, saya tanya Bisa dulu. dipahami. Menurut Yesus, yang datang setelah Yesus itu siapa? Intinya Bicara sendiri. adalah Yesus. Pantas saja Anda Kristen. Begini caranya, Anda punya akal tidak berfungsi. Pantas Anda masih Kristen. Kita lihat akal itu begini, lihat perubahan seseorang, apakah itu Yesus yang dia temui atau bukan. Sekarang Kalau itu saya bukan tanya Yesus, sama Anda, kalau Yesus itu bukan berkata. Yesus, maka tidak terjadi pertobatan. Sekarang saya tanya sama Anda percaya kepada Yesus atau tidak? Saya percaya Yesus. Percaya. Yesus mengatakan setelah aku pergi yang datang adalah roh kebenaran. Betul. Percaya enggak? Betul. Siapa yang datang ke Ananias? Yang datang karena Yesus sendiri. Nah, tadi Anda mengatakan percaya kepada Yesus. Iya. Kenapa Anda sekarang percaya kepada berita Lukas? Ya percaya karena dia adalah saksi. Alamak. dari Sekarang 70 yang murid. datang setelah Yesus siapa? Yang datang itu Roh Kudus. Nah, Roh Kudus. Yang datang juga kepada karena dia Ananias Tuhan. siapa? Karena dia Tuhan. Sekarang yang datang kepada Ananias siapa? Ananias. Tuhan Yesus. Menurut Yesus yang datang setelah dia terangkat ke langit siapa? Itu kan hari pencurahan Roh Kudus. Mulai ngaco. Kok ngaco? Nggak ada yang ngaco. Inilah Intinya hebatnya kita balik ke Kristen. Paulus. Ini Paulus hebatnya ini Kristen. bertemu Apa yang Yesus, tertulis di dalam terjadi kitabnya itu pertobatan dibantah di dalam semua. dirinya. Itulah Kristen Dari hebatnya. penganiaya umat Kelebihan Kristen, hanya ada satu dari di dalam penganiaya Kristen umat itu. Kristen Apa itu? bertobat, jadi tidak Pembangkangan terhadap kitabnya sendiri. Itulah kelebihan Kristen. Kelebihannya Kristen itu membantah dalil kitabnya sendiri. Katanya setelah Yesus pergi yang datang adalah roh kebenaran. Tetapi ternyata yang datang setelah Yesus pergi adalah Yesus. Ini yang bohong Anda atau Yesus? Masa saya di mute terus? Karena Anda nyerocos, tidak jelas Anda itu. Kan saya udah katakan. Sekarang saya ulang lagi. Gini, Menurut Pak. Yesus, Abang dengar jangan kita. menurut Anda, Ya. jangan menurut Lukas, jangan menurut Paulus. Menurut Yesus, yang datang setelah Yesus terangkat ke langit, A. Yesus, B. Roh kebenaran. Mana yang benar? Menurut Yesus, silakan. Bagaimana? Bagaimana? Gitu, Ki. Saya ulang ya. Menurut Yesus, yang datang setelah dia terangkat ke langit, A. Yesus sendiri, B. Roh kebenaran. Mana yang benar, A atau B? Roh kebenaran. Roh kebenaran. Menurut Lukas, yang datang kepada Ananias setelah Yesus terangkat ke langit, A. Yesus, B. Roh kebenaran. Ya kan Tuhan bisa lagi datang. Tadi ada yang mana sih? Saya ulang. Yang datang menurut Lukas ke Ananias Sekarang begini, Bang. Sekarang jangan begini, Bang. dikacaukan dulu, jangan dikacaukan Dengerin dulu lah. Menurut Lukas dan menurut Paulus, yang datang kepada mereka berdua, Ananias dan Paulus ini adalah A. Yesus, B. Roh kebenaran. Mana yang benar? Jawab. Terus gimana jawab? Menurut Lukas, yang datang kepada Ananias dan yang datang kepada Paulus, A. Yesus, B. Roh kebenaran. Kan sudah saya jawab itu. Yang datang kepada mereka berdua siapa? A. Yesus, B. Roh kebenaran. Yang datang ke Ananias Yesus. Yang datang kepada Paulus, Yesus. Yesus. Siapa yang bohong? Lukas atau Yesus? Tidak ada yang bohong. Loh, Yesus mengatakan yang datang setelah aku adalah roh kebenaran. Gini, Bang. Kita lihat lagi. Menurut Lukas yang datang setelah Terjadi Yesus pergi pertobatan adalah Yesus. Paulus.
Paulus yang dulunya Alamak. menganiaya umat Kristen, Alamak. setelah bertemu Yesus, dia Alamak. bertobat. Alamak. Terjadi pertobatan yang luar biasa. Alamak. Ditertawakan ente sama anak SD, Bang. Itu artinya dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Alamak. Kebohongan demi kebohongan Anda Tidak percaya. kebohongan itu, Bang. Yang Ketika datang dia- setelah Yesus menurut Yesus adalah roh kebenaran, bukan Yesus. Itu kalau pandangan pemikiran Abang. Iya. Kita lihat lagi konteksnya, Bang. Kacau ini, Paulus kacau. ini bertobat apa Kacau. Dia Orang menganiaya Kristen umat ini, Kristen, Bang. orang Kristen Bertobat, ini jadi memang betul-betul tidak menggunakan akal. menganiaya Tidak salah Al-Quran Kristen. mengatakan. Al-Quran mengatakan orang kafir Kristen ini adalah orang-orang yang tidak gunakan akal sehat. Itu Quran saya katakan itu. Yesus Kita mengatakan, berpikir secara logis. Yesus mengatakan, setelah aku pergi, yang datang adalah Roh Kudus. Ketika ada orang yang mengaku bertemu dengan aku, jangan kau percaya. Sekarang Lukas mengaku Yesus bertemu dengan Ananias, Yesus bertemu dengan Paulus. Kata Yesus, jangan kau percaya. Kenapa Anda percaya? Itu berbicara tentang akhir zaman. Alamak. Aduh, Betul-betul. Nah, Bang Guma, Bang Guma. Betul. Di situ terjadi pertobatan, Bang Guma. Justru Yesus datang nanti di akhir zaman, Cak Ayu. Yesus bisa datang kapan aja kalau dia mau. Di mana dalilnya? Bisa aja dia datang. Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Dalilnya di mana? Inilah kalian ketemu Kristen. Paulus. Inilah Kristen. Dia Inilah ketemu Kristen. Paulus. Lebih Dan banyak Paulus berbohong, lebih banyak berangan-angan, lebih banyak berhalusinasi, lagi-lagi dituduh Yesus bisa datang kapan aja. Itu endusmo yang mengatakan itu. Dia Yesus datang mengatakan, untuk menyadarkan. kalau ada yang mengaku bisa datang bertemu untuk dengan menyadarkan. Yesus, kalau ada yang mengaku bertemu dengan aku, jangan kau percaya. Itu kata Yesus. Percaya enggak Anda? Dia bisa Oke bang, bentar ya, aku bacakan dulu Alamak. ayatnya bang. Bang, bentar ya, aku bacakan. Susah Bang Juma, sekali. bentar aku baca Kalau dulu akal ayat bentar sudah ya, mati Lukas ya 2. begini. Bang, bentar ya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi Yesus itu Tuhan bang, jadi bukan Bang Juma yang ngatur Yesus, ya suka dia dong Lah, kapan dia mau datang ke dunia. Yesus Kan dia pembohong. Tuhan. Berarti dia pembohong. Kan Mau dia datang Tuhan, berupa mau dia hantu, cahaya. mau dia cumi, Bang, mau dia padale, dia pembohong. Bang, dengar. Yesus Bang, dengar. pembohong Dia berarti. Yesus datang menjumpai Paulus berupa Berarti cahaya. Yesus Tetapi pembohong. Kalau Yesus, Kalau dia Yesus yang datang kedua kali. kalau dia yang bentar, Bang. datang, padahal dia mengatakan yang datang adalah Roh kebenaran, berarti Yesusmu itu pembohong. Tetapi Memang kalau- pantas dia kalau jadi nabi Yesus- palsu berarti. tidak ada pembohong. Kalau Yesus datang kedua kali, Bang, dia datang seperti waktu dia Ya. disalibkan, waktu lahir disalibkan. Dia Mulai datang kedua ngaco. kali seperti itu. Mulai Wujud ngaco. manusia. Ih, Loh, kok ngaco? Dia saudaraku. datang kedua kali, dia Begini, seperti wujud manusia, bukan berupa cahaya. begini. Dengarkan, saya baca dalil dulu. Tunggu kalian berdua, dengarkan saya, dengarkan. Kita baca dalil, kita damaikan hati ini ya. Kita baca dalil. Yesus berkata, pada waktu itu jika orang berkata kepadamu, lihat ada Yesus di sini atau Yesus di sana, jangan kamu percaya. Aman, Iya, Bang. itu perkataan kepada Mesias palsu, Bang. Baca judulnya. Iya, Perkataan kepada Mesias palsu. Yesus, tunggu dulu, jangan ke situ dulu. Yesus berkata, pada waktu itu jika ada orang berkata kepadamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Mesias yang dimaksud ini siapa? Kita lihat juga Mesias yang dimaksud di sini siapa? dari pembunuh. Dan Saya dan tanya lagi, dulu, dan lagi saya- kan Bang, Mesias dan yang lagi, dimaksud dan lagi, di sini bentar, siapa? bentar Bang, dan lagi kan Paulus masih dengan Yakobus muridnya Yesus. Aduh, masih jumpa loh Bang, parah, ya masih parah. jumpa mereka. Jadi nggak ada bukti kalau Paulus itu nabi palsu. Karena apa? Karena Paulus masih berjumpa dengan
Ini Petrus bukan muridnya masalah Yesus dan berjumpa-berjumpaan, Jakobus. bukan masalah Loh, berjumpa-berjumpa, mereka bukan masalah sama-sama berjumpa-berjumpa. mewartakan. Yesus Mereka sama-sama mengatakan, mewartakan, Bang. Yesus Mereka sama-sama mengatakan, mewartakan Injil. Bersama Yesus orang itu mewartakan mengatakan, Injil. kalau ada yang berkata berjumpa dengan saya ngomong dulu. aku, Saya ngomong dulu. jangan kamu percaya. Saya paham maksud Bang Zuma. Maksud Bang Zuma begini toh kan, karena Tuhan Yesus pernah berkata, kalau ada yang mengaku-ngaku dirinya itu berarti palsu, begitu kan? Apaan sih orang ini? Hei, ini Yesus tidak berkata begitu. Diam. Kau itu nyesatkan orang. Yesus berkata, kalau ada orang yang mengaku bertemu dengan Yesus. Iya. Gitu. Siapa yang pernah mengaku bertemu Yesus? Paulus. Bagus, kamu udah jawab. Terus Yesus mengatakan, Paulus harus dipercaya atau jangan percaya menurut Yesus? Tapi yang dimaksud Yesus Hei, itu yang saya tanya bukan Bang. itu. Menurut Itu untuk Yesus, akhir zaman. menurut Yesus, itu berbicara tentang akhir zaman. udah matilah kau di dalam dosamu kalau begitu. Itu Yesus tidak mengatakan seperti itu. Kenapa kamu tambah-tambah? Kata Yesus, jangan kau percaya kalau ada orang mengaku bertemu dengan aku. Iya, itu kan Sekarang kamu percaya kepada Paulus atau tidak? apa? Apa? Ada. Apa? Pepe. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Saudaraku, betapa susahnya Anda itu disiumankan dari kegilaanmu. Yesus mengatakan, jangan kau percaya ketika ada orang mengaku bertemu dengan aku. Ada aku di padang gurun, ada aku di dalam bilik. Jangan kau percaya kepada mereka, sebab kedatanganku nanti itu ditandai dengan cahaya yang memancar seperti kilat dari timur sampai ke barat. Tapi Alamak. itu mengenai akhir zaman, tanda-tanda akhir zaman. Alamak. Berarti Yesus nanti datang di akhir zaman, Cak Ompong. Jangan kau karang-karang cerita Bang, hari baca ini. dulu, Bang. Tapi Bang, baca dulu kisah para rasul. Datang kapan saja. Bang, Di kisah para mana rasul. dalilnya Yesus Ya. datang kapan saja? Sementara Yesus mengatakan, jangan kau percaya ketika ada orang berkata Yesus datang, sebab kedatanganku yang kedua sekarang nanti gini, Bang, pertanyaan. ditandai Ada dengan perubahan nggak, adanya Paulus, Bang? Ada seperti perubahan kilat memancar dari timur sampai ke barat, Cak berubah Ayu. nggak? Paulus bertobat ya? Kalau Paulus tidak bertobat, bisa nggak dia menyamar seperti murid Yesus? Paulus bertobat nggak? Saya tanya, kalau Paulus tidak mengaku bertaubat, bisa nggak dia menyamar untuk menjadi pengikut Yesus? Bisa nggak? Kalau dia masih ganas membunuh, bisa nggak menyamar seperti domba serigala ini? Tapi kan dia tidak ada membunuh lagi. Saya tanya, kalau dia tidak mengaku bertaubat, bisa nggak dia menyamar? Dia kan bertobat, Bang, sudah. Kan Tidak dikatakan menyamar dia lagi. adalah pembinasa keji pada mulanya. Iya, pada mulanya, tapi kan dia nggak begitu lagi. Iya, dia harus pertobatan menyamar. situ, Dia Bang. harus menyamar. Mari kita baca Lukas 21. Kita baca Lukas 21. Coba Abang, Bang. Oke, saya baca. Di dalam Lukas 21, Yesus mengatakan begini kepada orang-orang murid-muridnya Bani Israel. Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan oleh penyesat. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Ini Paulus atau bukan? Makasih Dinda Hen. Ini Paulus atau bukan? Yesus berkata kepada muridnya nih, bukan Paulus. Waspadalah wahai murid-muridku supaya kamu jangan disesatkan oleh penyesat, sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Kata Yesus, saatnya sudah dekat, jangan kamu mengikuti mereka. Pertanyaan saya, ini termasuk Paulus nggak yang datang membawa-bawa nama Yesus dan mengatakan Yesus itu akulah dia, mengatakan Yesus itu Tuhan? Ini termasuk Paulus nggak? Itu kan akhir zaman, Bang. Alamak, akhir zaman lagi. Jadi muridnya Yesus masih hidup sampai sekarang. Apa? Jadi muridnya Yesus yang mendengarkan perkataan Yesus ini masih hidup sampai akhir zaman. Sudah nggak ada, Bang. Ah? Kan udah nggak ada. Ada.
Ini murid Yesus, baca nomor 12-nya. Tetapi sebelum penyesat itu datang kepadamu. Abang baca pasal berapa sih? Kamu ada bakat memasak nggak? Coba abang baca. Kamu masak air pasal dulu deh, berapa. buatkan aku kopi deh. Coba abang pasal berapa bukanya? Lukas 20 di nomor arwah sampai nomor 12. Nomor La haula wa- Lukas 21 pasal 8 nomor 12. Tapi kata Yesus, sebelum penyesat itu datang membawa namaku dan mengatakan akulah Tuhan, terlebih dahulu di sini kita baca nih ya. saya lagi baca kok. Di sini Terlebih coba aku dahulu. baca dulu. Tunggu dulu. Saya lagi baca kok kamu baca juga, ribut lah Iya, kita. iya. Tetapi sebelum semua itu, ya, kamu terlebih dahulu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara. Ini dialamin enggak sama murid Yesus? Jujur. Sama Dialami enggak murid Yesus? mengenai yang bagaimana? Iya, ditangkap, dianiaya, diserahkan ke rumah-rumah ibadat, di penjara-penjara. Murid-murid Yesus angkatan pertama mengalami enggak? Mengalami Siapa yang pelakunya? apa? Siapa pelakunya? Penganiayaan itu siapa pelakunya? Salah satunya ya Paulus. Paulus. Setelah melakukan itu, dia mengaku bertobat dan datang membawa-bawa nama Yesus, betul atau tidak? Ya setelah bertobat dia mengaku pengikut Yesus. Sudah. Berarti yang dimaksud di sini siapa? Nah, jangan begitu nih. Inilah, coba kita baca ya. Kita baca pasal 21. Aduh, ikan Ayat presto, 8. ikan presto. Nah, jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Dan saatnya sudah dekat. Maksudnya di sini, saatnya sudah dekat ini mengenai hari kiamat, Bang. Saatnya sudah dekat. Kenapa larinya? Ikuti mereka. Kenapa larinya? Ini penyesat semua ini. Pantas saja Yesus menganggap kalian semua adalah pembuat kejahatan, kata Yesus. Jadi- Kenapa? Karena Anda mengajarkan tidak sesuai dengan apa yang tertulis. Saatnya sudah dekat katanya. Saatnya sudah dekat itu maksudnya penyesat itu saatnya sudah dekat mendatangi murid-murid Yesus. Makanya nomor 12-nya, tetapi sebelum semua itu kamu akan ditangkap dianiaya, kamu akan diserahkan ke rumah-rumah Kamu ibadat. bertanya tentang peperangan dan pemberontakan, jangan kamu terkejut katanya. La Kan? haula wala quwata Ini illa billah. mengenai tanda akhir zaman. Alamak akhir zaman lagi. Bacakan dalilnya ya, supaya kamu itu enggak kemana-mana nyebarnya. Dikatakan oleh Paulus di dalam Kisah Para Rasul 8 nomor 3. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka dan memasukkan mereka ke penjara-penjara. Galatia 1 Sebelum nomor 13. bertobat itu, Bang. Sabar Sebelum dulu, bertobat, sebelum Yesus datang sebelum itu. dia menyamar, sebelum dia menyamar, Sebelum dia Yesus melakukan keganasan dulu. memilihnya. Sebelum dia Sebelum Yesus menyamar, memilih. sebelum dia menyamar. Galatia 1 nomor 13. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi, tanpa batas aku menganiaya jemaat Tuhan dan berusaha membinasakannya. Nah, kita kembali ke dalam Lukas 21 tadi. Namun sebelum itu terjadi, kamu terlebih dahulu ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat di penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa karena namaku. Ini Paulus pelakunya dan korbannya adalah muridnya Yesus. Betul? Bang. Ini Lukas kutanya 21 dulu. itu, Ini yang pelakunya adalah Paulus dan korbannya adalah murid Yesus. Betul? Lukas 21 itu Waduh, yang abang parah. baca itu berbicara tentang akhir zaman, Bang. Kenapa Anda mengatakan ini akhir zaman? Tanda-tanda mengenai akhir zaman. Ini bukan akhir zaman. Itu adalah tanda-tanda akhir zaman. Ini Bang. bukan akhir zaman. Apakah murid-murid Yesus yang berbicara? Dengar. Apakah murid-murid Yesus yang berbicara kepada Yesus itu masih hidup sampai akhir zaman? Jawab.
Ya kan diberitakan kepada murid-murid supaya murid-murid juga memberitahu sama Alamak. murid Sekarang lagi. murid-murid Yesus mengalami enggak penganiayaan? Ya semua murid Yesus angkatan pertama ada yang Enggak. mati salib terbalik, ada Loh. yang Bang, Lah, ya karena dilarikan itu kemana-mana. Bang, dengar. Karena murid Yesus kayak gitu, makanya Yesus memilih Paulus. Paulus kan sudah pandai di dalam, sudah pakar di dalam Resmi. kejahatan kan, Bang. Kata Makanya Yesus Yesus, memilihnya. waspadalah kepada penyesat yang datang membawa-bawa namaku. Paulus jadi selamat karena dia sudah pakar dalam kejahatan, dia sudah ahli dalam tikung menikung penjahat, dia sudah ahli. Tetapi dia sudah di jalan Tuhan, dia sudah tobat gitu loh, Bang. Makanya Sekarang Paulus begini, selamat. sekarang begini, sekarang begini. bukti Dengar, bahwa dengar, dia dengar, ketemu dengar, Tuhan dengar, Yesus, dengar saya, dengar saya, terjadi dengar. pertobatan yang luar biasa Dengarkan dalam saya hidup dulu. Paulus. Dengarkan saya dulu, dengarkan saya. Sekarang begini, orang yang menganiaya murid-murid Yesus untuk bisa membawa nama Yesus, oke, membawa nama Yesus kemana-mana. Ini penganiaya murid Yesus, apa yang harus dia lakukan? Tetap membunuh seumur hidupnya atau dia berpura-pura bertobat? Coba jawab saya. Apa yang pura-pura? Nggak bisa dikatakan pura-pura bertobat ya, Bang, karena kan Paulus seperjalanan juga dengan murid Tuhan Yesus Bisa yang lain tidak? seperti Yakobus. Bisa tidak Seperti serigala? Yakobus, Bang. Bisa tidak serigala nyamar domba kalau tidak mengaku bertobat? Kalau Paulus nggak mungkin dia menyamar. Saya tanya dulu, bisa tidak serigala mengaku domba kalau dia tidak pura-pura bertobat? Ya kalau dia nggak bertobat ya bisa aja. Berarti kan nggak ada pertobatan. Sekarang begini, Paulus itu pembunuh, penganiaya, oke. Supaya Paulus ini bisa menyamar sebagai pengikut Yesus, apa yang harus dia lakukan? Ya kalau Bang, gini buktinya, Bang. Kita ambil buktinya ya, Bang ya. Bentar, Bang. Kita ambil buktinya ya. Paulus kan seorang pembunuh, pengikut Yesus. Oke, pengikut Yesus. Pengikut Tetapi Yesus. setelah dia bertobat, Paulus dan yang menerima ajaran Yesus menjadi baik, menjadi pengikut Yesus, Oke. tidak jadi pembunuh. Dari situ kan Baik. bisa kita nilai kalau Baik. yang dilakukan Paulus itu adalah benar. Oke, Dia baik. benar-benar bertobat, Oke, ya. oke, Nampak oke. dari kan tadi Abang bilang kita akan melihat orangnya dari buahnya kan gitu. Kita akan menilai pohon itu dari buahnya. Lihatlah buah-buah orang-orang yang diajari Paulus ya, yang diwartakan Paulus ajaran Kristus, semuanya menjadi baik ya, semuanya menjadi pengikut Yesus. Oke. Yang kasih, yang damai yang mana? gitu Yang ya mana? aja. Coba tidak ada tunjukkan yang bukti. tidak ada yang menjadi pembunuh. Coba Tidak ada yang jadi tunjukkan pembunuh, bukti Bang. kepada saya ada kebaikan di pengikut Paulus. Satu aja. Mana? Buktikan. Mana Buktinya kebaikan tengok dia mewartakan Kepada? ke Titus, dia ke Roma, dia ke Filipi, Apa? dia Apa kemana yang dia lagi nih, wartakan? Bang? Apa Ke yang dia wartakan? Tesalonika. Apa yang dia wartakan? Ke Tesalonika. Apa Dia yang diwartakan? mewartakan. Apa yang diwartakan? Apa? Apa yang diwartakan Paulus? Diwartakannya tentang ajaran Yesus, tentang Di mana? firman Yesus. Itu Di yang mana? Di mana? diwartakannya. Mana firman Yesus yang diwartakan oleh Paulus? Mana? Tunjukkan satu aja. silakan baca aja di Kisah Para Rasul, Bang. Apaan sih orang-orang ini? Aneh-aneh aja. Ini sekarang Paulus, Anda akui enggak dia adalah tukang penganiaya murid Yesus? Anda akui enggak? Awalnya, Anda akui kan? Bang. Nah, Tetapi Anda akui setelah kan? bertobat, Anda akui kan? Anda akui kan? Iya. Oke, sekarang pertanyaan saya, bagaimana cara Paulus sang penjagal ini bisa masuk ke dalam tubuh pengikut Yesus? Bagaimana caranya? Karena Yesus yang memilihnya Nah, supaya itu kan Paulus mulai itu ingat. tidak membunuh orang Kristen lagi. Saya supaya ulang lagi. Paulus, Saya ulang supaya- lagi. Bagaimana supaya cara Paulus- Paulus? Bentar. Bagaimana cara Paulus Intinya masuk ke gini, Bang. dalam pasukan Setelah- murid Yesus? Setelah Paulus ketemu Tuhan Yesus, Nah tuh, ketemu tidak Paulus, ada ketemu lagi Yesus. hubungannya, ya, umat kita. Lagi-lagi ketemu Tuhan Yesus, kata dia. Sementara Yesus mengatakan, waspadalah kalau ada yang mengaku ketemu aku.
Ini malah Anda percaya. Kenapa? Karena Anda itu adalah kan, pengikut Bang, Paulus. bedakan perkataan kepada Mesias palsu dan bedakan perkataan Yesus kepada Paulus. Kan ada perkataan Yesus kepada Mesias palsu, Betul, ada betul. perkataan Yesus kepada Paulus, Benar-benar gitu ini. loh. Ya Allah ya Karim, betapa bebalnya kalian ini ya. Emangnya Yesus itu berkata kepada satu orang aja? Kan banyak yang diajarinya, Bang. Iya, Contohnya kan- Abang juga kan bentar Paulus- lagi diajari kan- Yesus, kan Yesus. Abang. Ditangkap. Kan Yesus Ditangkap mengatakan. Yesus, Abang, seperti Paulus. Terakhir yang Abang lakukan mengikut semua jadi sama Abang balik, gitu loh, Bang. Betul. Benar-benar lah orang gila. Gila kalian ini orang gila semua. Gila memang Enggak kalian. lah. Kenapa bisa kalian Ya. sekuat ini? Kenapa? Iya, Bang. Karena Bang. karena Iya, yang nanti ada di Abang- dalam bentar, kepala Bang. kalian itu adalah Nanti setan, Abang jadi gila iblis. kayak Paulus, Bang. Yang ada di nanti dalam Abang diri gila kalian kayak itu adalah Paulus iblis. jadinya. Anda nggak Aku sadar ini orang Yunani, bahwa yang aku ini merasuki orang anda Roma, ini kata- semua itu adalah setan. Setan yang merasuki anda semua ini. Setan. Kalau bukan setan tidak mungkin sekuat ini. Tidak mungkin. Nggak mungkin. Setan. Setan nggak kuat, Bang. Setan nggak kuat. Setan takut sama Yesus. Nah, larinya ke Yesus lagi kan? Nah. Udahlah, yang udahlah dibunuh, yang daripada digendong, tegang-tegang Abang yang ya kan. digendong oleh setan itu kan Yesus, dibilang lagi kuat, takut sama Yesus katanya. Justru Yesus itu diobok-obok sama setan, dibilang takut. Inilah kalian. Aduh, benar-benar. Bang, kalau Ampun dah. abang dibawa Yesus nih, dipilih Yesus, terus orang Kristen yang abang mau lakukan Bagaimana tuh caranya mengikut lagi saya sama abang. dipilih Rasmi? Bagaimana Ya, caranya saya dipilih Yesus? Dipilih, Kata Yesus, bentar kalau lagi, ada bentar yang Bang. mengaku bertemu dengan saya, jangan percaya. Kalau abang sudah karena dipilih kalian itu Yesus, baru adalah aku ikut anak-anak setan. abang, gitu loh. Kalian itu anak-anak setan, makanya kalian kuat berbohong. Kalian itu pembohong, berbohong? kalian itu pendusta. Kita baca ayat loh. Kalian itu anak-anak Kita baca setan. ayat loh. Al-Quran Kita mengatakan baca. wa ikhwanuhum yamutunahum fil gayyi tsumma la yuqsirun. Saudara-saudara setan itu adalah orang-orang kafir yang tidak akan pernah berhenti menyesatkan, dan mereka tidak akan pernah berhenti menyesatkan manusia. Itulah kalian. Kalian begitu kekeh mempertahankan ajaran setan kalian itu. Jelas-jelas Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, yang datang Itu tentang akhir zaman, Bang. akhir zaman lagi katanya. Akhir zaman lagi. Ini kebohongan yang nyata ini. Yesus berkata kepada murid-muridnya hidup di abad pertama. Dibilangnya itu untuk akhir zaman. Apakah murid Yesus itu panjang usianya sampai akhir zaman? Ya kan harus diberitakan tanda-tanda. Itu kan? Mulai lagi kan? Mulai lagi. Padahal Itu kan Yesus sudah mengatakan di diberitahu situ. tanda-tandanya. Dia mengatakan, tetapi sebelum itu terlebih dahulu kamu akan ditangkap dan dianiaya. Nah, berarti pelakunya adalah Paulus. Berarti penyesatnya adalah Paulus. Kenapa lari ke akhir zaman? Benar-benar kalian ini ya. Konteks itu, Bang Zuma. Benar-benar kalian ini. Cobalah renungkan ini kalian. Kenapalah kalian kalau begini? Kalau bukan iblis yang memegang akal kalian, memegang hati kalian, tidak mungkin sekuat ini. Nggak mungkin. Tidak mungkin. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyi thumma la yuqsirun. Wa kana al-kafiru ala rabbih zahira. Dan adalah saudara dan orang kafir itu penolong-penolong setan untuk durhaka kepada Tuhan. Ini saya berusaha nih mengeluarkan kalian dalam lingkaran ini. Coba Anda pungkiri data di dalam Bible. Saya sudah mengatakan, Yesus mengatakan, kalau ada yang berkata ketemu dengan saya, jangan kau percaya. Sebab kedatanganku nanti ditandai dengan kilat menyambar, seperti kilat menyambar dari timur sampai ke barat. Betul. Nah, sekarang mana sinar menyambar dari timur ke barat ketika Lukas mengatakan Yesus datang ke Ananias? Mana timurnya? Mana cahayanya? Itu kan Tuhan Yesus menampakkan diri supaya ada Itu coba Yesus mengatakan yang datang setelah aku adalah roh kebenaran. Justru Lukas mengarang yang datang setelah Yesus adalah Yesus. Paulus bertobat loh, Bang Zuma. Betul-betul orang-orang ini ya. Kan Kata bertobat, Yesus, Bang Zuma. kata Yesus, jangan kau percaya ketika ada orang yang mengaku bertemu dengan aku. Kata Yesus loh.
Sebab kedatanganku nanti yang kedua di akhir zaman ditandai dengan kilat menyambar dari timur sampai ke barat. Jadi ketika ada Paulus mengaku bertemu dengan Yesus, kata Yesus apa? Kata Yesus kepada muridnya apa? Jangan kau percaya. Tapi karena Anda bukan pengikut Yesus, Anda percaya kepada Paulus. Betul, akhirnya kan itu bagaimana? Akhir zaman lagi. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Ini Yesus berbicara kepada muridnya. Kenapa larinya ke akhir zaman? Murid-murid Yesus diminta untuk waspada, agar jangan percaya kepada penyesat yang datang membawa namaku. Dia akan berkata bertemu dengan aku. Jangan kau percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari timur, terlontar cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kedatangan Yesus. Jadi kalau ada Paulus mengaku bertemu melihat cahaya, Itu jangan untuk percaya. bersama. Betul-betul untuk akhir zaman katanya. Padahal di sini Yesus berbicara kepada muridnya. Kalau untuk akhir zaman berarti muridnya nanti akan ketemu dengan orang yang mengaku bertemu Yesus di akhir zaman. Apa rasional? 2000 Kan tahun nanti kan 2000 tahun murid-murid Yesus itu masih hidup. mereka kan punya murid-murid juga Bang Zuma. Nah, sekarang mana muridnya murid? Mana? Tunjukkan kepada saya mana muridnya murid? Ya kan ada murid-murid. Siapa? Tinggal baca aja dia. Siapa muridnya murid? Siapa? Cobalah baca. Siapa? Siapa yang diutus kepada non-Yahudi? Siapa? Cobalah dibaca. Siapa yang diutus ke non-Yahudi? Murid Yesus siapa? Ya udah cobalah Bang Zuma. Dengar. Ya Paulus lah Bang, Paulus itu yang Paulus kan? diutus Nah, ke Paulus bangsa-bangsa benar kan? lain. Nah, benar kan? Yesus mengatakan di dalam Yohanes 6 nomor 70, bukankah aku yang memilih engkau yang 12 dan satu di antaramu adalah iblis? Di mana Yesus mengaku memilih Paulus? Di mana? Di mana? Tunjukkan dalilnya. Ya, itu Ya kan Paulus dipilih setelah Yesus mati dan bangkit dan naik ke surga. Alamak. Setelah berapa lama, Alamak. berapa waktu dia datang lagi gitu loh Bang. Bukan sekalian. Lalu Setelah Yesus siapa? naik ke surga Lalu datang siapa? lagi. Lalu siapa kalau bukan Paulus yang Yesus katakan ada orang mengaku bertemu dengan Yesus? Siapa? Kalau bukan Paulus? itu nanti Pak. Ya, Nanti. Nanti. Lalu legalitas dari Yesus untuk Paulus mana? Hah? Mana? Legalitas Yesus itu adalah nanti kedatanganku kedua ditandai dengan cahaya bersinar dari timur sampai ke barat. Itu legalitas dari Yesus. Legalitas Yesus akan bertemu dengan Paulus itu mana? Legalitasnya adalah pertobatan yang terjadi dalam kehidupan Paulus. Di mana dia waktu itu menganiaya umat Kristen. Benar-benar lah teman-teman. Tengoklah ini ya, umat Islam tengoklah ini. Orang-orang kafir, kenapa mereka seperti ini? Karena makanan yang diharamkan dia makan semua. Makanya otaknya nggak berfungsi, tengoklah. Pertanyaan saya sederhana loh. Legalitas yang datang kepada orang-orang yang mengaku bertemu Yesus itu mana? Sebelum dia terangkat kan dia berpesan. Misalnya di dalam Matius 10:5 nomor 6. Yesus berpesan kepada ke-12 murid agar jangan ke bangsa lain. Paulus mengaku dia diutus untuk bangsa lain. Mana legalitasnya dari Yesus? Aku udah kasih tahu yang sebenarnya, Bang. Mana legalitas dari Yesusnya mana? Kan sudah ku kasih tahu tadi kalau mengenai yang Abang bilang di Lukas 21 itu mengenai akhir zaman, Bang Zuma. Kalau yang bertemu dengan Paulus itu Tuhan Yesus sendiri dalam bentuk cahaya. Bukti nyatanya apa? Ada pertobatan dari Paulus yang dulu dia menganiaya umat Kristen, malah dia menjadi pengajar. Menganiaya murid Kristen. Tengoklah kebohongan orang ini ya. Katanya Paulus menganiaya Kristen katanya. Coba lihat ini. Yang dianiaya oleh Paulus, dengar wahai pembohong, dengar. Pengikut Kristus. Dengarkan pembohong, laknatullah alaih, dengar. Anda mengatakan Paulus menganiaya murid Yesus, sementara yang dianiaya oleh Paulus itu orang bersunat, tidak makan babi, ibadah hari Sabtu, Tuhannya Elohim, tempat ibadahnya sinagoge. Dibilangnya yang dianiaya Paulus itu adalah Kristen, laknatullah. Lihat pembohong ini, lihat.
Kenapa begitu? Karena dia pengikut Paulus, iblis, Dajjal. Semuanya bohong. Itu kan Semuanya pengikut bohong. Yesus, Sekarang Pak. saya tanya samamu. Sekarang saya tanya samamu. Yang dia niaya, dengar. Yang dia niaya Paulus itu pemakan babi atau bukan? Jawab. 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 Yang dia niaya Paulus itu pemakan babi atau bukan? Jawab. Kalau saya sih makan. Kalau nggak mau jawab, turunin aja lah. Udah turunin. Biadab, Turunin penipu, aja. pembohong. Nggak ada Nggak otak, nyambung. pembohong, penyesat. Kau ke gereja seperti biasa, turunkan celana pendeta, colok jari, masuk pantat, habis itu jilat. Pembohong. Mana ada Paulus menganiaya murid, menganiaya Kristen? Kristen itu muncul di Antioquia. Lama-lama gue tampar juga sendal nanti. Asal Tolong ngomong bodoh, dia. bahlul, habisin waktu, tak ada otak, nyesat. Yang dia niaya Paulus itu adalah penganut Taurat, murid Yesus. Oke, pengikut Taurat. Mereka adalah yang tidak makan babi, ibadah hari Sabtu, nyembah kepada Hasem. Oke, mereka adalah orang-orang yang bersunat. Itu yang dia niaya Paulus laknatullah, pendiri agama Kristen. Jangan kau menipu dengan mengatakan, lihat orang Kristen dia niaya Paulus. Lah, aku cakar juga muka kau nanti, macam kau di gereja aja ini. Ya, itu zalim namanya. Kita tidak akan membenarkan dan tidak akan mengizinkan pembodohan dan penipuan serta penyesatan di sini. Enggak. Kita minta orang Kristen itu diskusi jujur terhadap kebenaran. Nah, tadi sangat jelas Yesus berpesan, adalah lebih baik jika aku pergi, sebab kalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu tidak akan datang. Berarti yang datang setelah Yesus pergi adalah roh kebenaran. Muncul pengikut Paulus mengatakan Ananias bertemu dengan Yesus. Berarti Paulus ini pembohong atau Lukas ini yang pendusta? Kan Yesus mengatakan yang datang setelahku Roh Kudus, yang datang ke Ananias adalah Yesus. Ini gimana cerita ini orang-orang Kristen? Masa akalnya tidak sampai ke situ? Yesus mengatakan adalah lebih baik jika aku pergi, sebab kalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu tidak akan datang. Oh, Yesus pergi, terangkatlah dia. Bye bye, terangkat Yesus ke langit. Dah, tutup buku. 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, seminggu, sebulan, setahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Lukas mengarang cerita. Yesus datang menemui Ananias. Kampret, kau salah tulis, hapus itu. Maksudmu Bang Suma? Hapus, jangan kau tulis Yesus datang menemui Ananias. Kok bisa? Yesus pernah mengatakan yang datang setelah dia terangkat itu bukan Yesus, tapi Roh Kudus pemakan kutu. Jadi kau hapus, ganti tipeks. Nah ini tipeks, nggak ada isinya. Ini pakai ludah. Tuh, hapus. Di situ supaya kamu bisa membodoh-bodohi orang sedunia, kau tulis di situ Roh Kudus. Kok bisa begitu? Karena Yesus mengatakan setelah dia terangkat, yang datang adalah roh kebenaran. Tulis roh kebenaran. Jangan kau tulis Yesus. Kenapa bisa kalau Yesus? Kalau Yesus kau tulis di situ, orang mudah percaya. Betul. Yang mudah percaya itu orang-orang yang tak berakal. Tapi kamu akan menemui orang-orang berakal yang akan melihat bahwa itu kontradiksi. Ketika yang datang ke Ananias, yang datang kepada Paulus itu Yesus Kristus, berarti itu kontradiksi dengan pernyataan Yesus bahwa yang datang setelah aku itu adalah roh kebenaran. Kalau kamu nulisnya di situ Yesus, gila yang dan sedeng yang bisa percaya. Kalau orang waras tak mungkin percaya, karena Yesus sudah mengatakan yang datang setelah itu adalah roh kebenaran. Hapus itu, cepat hapus sebelum dibaca oleh Bang Suma. Hapus. Kalau kau tidak dihapus, nanti kamu dibilangi gila sama dia, kamu dibilangi sedeng, kau dibilang miring sama Bang Suma. Kenapa kamu tidak percaya kepada pengakuan Yesus? Kamu percaya kepada pengakuan wartawan. Hapus, cepat hapus. Enggak, mending Yesus yang datang ke Ananias daripada roh kebenaran.
Enggak, aku percaya kepada Lukas, aku percaya kepada Paulus bahwa yang datang itu adalah Yesus. Aku tidak percaya kepada Yesus yang mengatakan yang datang setelah dia adalah Roh Kudus. Nggak percaya saya. Saya lebih percaya kepada Lukas dengan Paulus. Yesus, kamu bodoh Yesus. Aku nggak percaya ucapanmu. Yang aku percaya adalah Paulus yang mengatakan, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau niaya. Harusnya ketika Paulus bertanya dalam karangannya Lukas, siapakah engkau? Apakah engkau Tuhan atau Roh kebenaran? Harusnya di situ muncul tertulis, akulah Roh kebenaran yang diutus setelah Yesus terangkat. Nah itu baru. Ini ngomong-ngomong, akulah Yesus. Orang yang sehat akal tak akan mungkin percaya. Kalau sesuatu cacat dalam sebuah buku, berarti buku itu sudah tidak suci lagi. Kontradiksi yang terjadi yang begitu dahsyat. Dia mengatakan, aku harus pergi, sebab kalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu tidak datang. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Ada orang mengarang cerita, Yesus mendatangi Ananias. Ananias diperintahkan oleh Yesus untuk menemui Paulus. Parah kali ceritanya. Benar-benarlah luar biasa penyesatannya ini. Anehnya orang-orang yang tidak menggunakan akal ini manut aja, percaya aja. Sakit kalian itu, sakit. Silakan teman-teman. Oke, tanya dulu Frans. Selamat malam. Agama apa Frans? Selamat malam, Kristen. Oke, lanjut. Mau tanggapi pernyataan Bang Juma enggak? Oke, boleh ya? Sudah bisa sekarang kah? Waduh, Bisa. boleh. Tambahlah satu ya Bang Juma. Oke, terima kasih atas waktunya dan kesempatannya yang diberikan. Pertama, mengenai legalitas Paulus itu kepada Yesus ketika Yesus menjumpai Paulus dan menegur dia. Apa bedanya dengan yang tadi ini? Iya, pada mana mau? Itu malah asik. Apa bedanya? Dulu. Tadi. Maksudnya Tadi bedanya apa? Yesus tadi mengatakan, adalah lebih baik jikalau aku pergi, sebab kalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu tidak akan datang. Nah, pertanyaan saya, menurut Yesus yang datang setelah dia terangkat ke langit itu siapa? Yesus atau roh kebenaran? Roh kebenaran. Roh kebenaran. Yang datang kepada Ananias siapa? Yang datang kepada Ananias, Hah. Paulus. Yang datang kepada Paulus siapa? Yesus. Sama aja. Putar. Yang datang kepada Paulus Yesus. Kata Yesus, yang datang setelah dia terangkat siapa? Yang setelah diterangkat, Iya. Siapa? roh kebenaran. Roh kebenaran. Yang datang kepada Paulus siapa? Yesus.